Istri itu terkejut menemukan suaminya sedang berbaring di satu tempat tidur dengan sahabatnya sendiri. Namun, dia bukannya marah karena suaminya tidak setia. Malah berbalik dan membuatkan mereka banyak hidangan lezat. Hanya karena wanita itu memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Dia tidak ingin anaknya tumbuh di keluarga yang tidak lengkap. Siapa sangka, kalimat selanjutnya dari anaknya menjadi pukulan terakhir baginya. Tante Lily, jadilah ibuku. Kau cantik. Dan tubuhmu bagus. Ibuku gemuk dan jelek. Hibur ibu, ya. Maka wanita itu pingsan karena pukulan ganda dari anak yang tidak berbakti dan suami yang jahat. Matanya menggelap. Langsung pingsan. Tak disangka ketika dia membuka matanya lagi. Dia diberitahu bahwa dia mengidap kanker otak stadium akhir. Waktu hidupnya paling lama hanya tinggal 1 tahun lagi. Karena putus asa, dia pulang ke rumah. Dan melihat suaminya yang berkelakuan sembrono. Seketika dia langsung menyerbu dan memukuli pria brengsek itu. Bahkan dia juga menampar ibu mertuanya yang jahat itu dengan keras. Lalu dia kembali ke kamarnya. Mencoba membuktikan kepada mereka sebelum meninggal bahwa dulu ia adalah wanita cantik jelita. Namun dirinya sekarang tidak hanya tidak bisa mengenakan gaun masa lalu, bahkan sampai meletus. Bahkan setelah berdandan dan memakai lipstik, ia pun tidak bisa menerima penampilannya saat ini. Maka wanita yang hatinya seperti mati itu berbalik dan berlari ke jembatan penyeberangan, mencoba mengakhiri hidupnya yang menyedihkan dengan melompat ke sungai. Namun, karena tubuhnya yang terlalu gemuk, bahkan untuk memanjat pagar pun ia kesulitan. Tuan Han. Saham perusahaan, reputasi, dan kehormatan Nona Song yang direbut oleh Jiangsu, ingin kuambil kembali. Sudah terlambat. Umurku hanya tinggal 1 tahun lagi. Orang lain tidak bisa. Tapi aku Han Cheng. Dalam 3 bulan, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang menjadi hakmu. Bagaimana caranya mendapatkannya kembali? Kau yang sekarang belum mampu melakukannya. Pergilah. Gunakan waktu 3 bulan untuk berubah total. Dan dapatkan kembali semua yang menjadi hakmu. Tanpa disadari, penyelenggara kontes penurunan berat badan yang diikuti wanita ini bukan hanya orang terkaya, tetapi juga orang tua kandung wanita itu. Nona, lab dulu. Nona, silakan ditimbang di sini. Mohon Anda melepas sepatu dan jaket Anda lalu naik ke timbangan. Ah, sayang. Ada tamu penting yang akan datang. Mari kita pergi menemui mereka. Tuan dan Nyonya Song benar-benar memiliki hubungan yang baik ya. Memang benar, ku dengar mereka kehilangan seorang putri di masa muda mereka. Hampir saja bercerai. Untungnya mereka berhasil melewatinya. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah menyerah mencari putri mereka yang hilang. Ponselku rusak. Keluarga Anda juga sama. Selamat menonton tayangan khusus kompetisi kebugaran di saluran gaya hidup. Sekarang ini bulan pertama kompetisi. Lihat, bukankah itu Suyanchu? Dia bahkan ikut serta dalam kompetisi penurunan berat badan. Katanya ingin menurunkan berat badan, tapi malah semakin gemuk. Tahun lalu katanya untuk memotivasi dirinya sendiri. Untuk membeli gaun baru untuk dirinya sendiri. Akibatnya masih saja berdebu di lemari. 2 tahun lalu katanya mau kurus sampai seperti kilat. Tapi tengah malam aku ke kamar mandi. Tebak apa yang terjadi? Dia sedang apa? Sedang berjongkok di dapur makan hotpot. Hahaha. Mungkin saja kali ini dia benar-benar punya tekad untuk bertahan sampai akhir. Lalu menjadi mayat yang kurus. Selamat datang di saluran live, program khusus kompetisi kebugaran. Sekarang bulan kedua kompetisi. Keluar tanpa make up. Benar-benar semakin kurus. Tidak boleh. Dengan aku, kau pasti berhasil menurunkan berat badan. Mimpi saja.
Tetaplah menjadi orang gemukmu, Suyan. Cepatlah kemari. Anakku. Anak perempuan kita. Benar, kita. Nobel pergi. Kita akan mencarinya sekarang juga. Selamat Anda memenangkan juara pertama kompetisi kebugaran tahap pertama. Ini sertifikat penghargaan Anda. Terima kasih. Nona Song, saya sudah menyelesaikan apa yang saya janjikan kepada Anda. Lalu bagaimana dengan janji Anda kepada saya? Besok pukul 10 di gedung CHO, kita bertemu untuk penandatanganan kontrak. Kali ini, saya akan membuat mereka hancur. Direktur Song, peserta didik ini tidak pernah menunjukkan wajahnya selama pelatihan. Kita sulit menentukan siapa yang melakukan investigasi semalaman. Semua informasi dari rekaman CCTV harus diverifikasi sebelum besok pagi oleh Tuan Song. Kami sudah menemukan orang yang kau cari. Dia adalah peserta nomor 29 lomba kebugaran. Dia sudah meninggalkan tim. Yang terdaftar adalah nomor kontak pasangannya, Zhang Su. Rekaman CCTV koridor sudah saya kirim ke emailmu. Kami sudah menghubungi Zhang Su. Hari ini dia akan menghadiri upacara penandatanganan kontrak grup Han bersama istrinya. Selamat jalan. Sampai jumpa saat pernikahan putri kita. Sudah siap? Hari ini kau harus mengambil kembali semua yang menjadi hakmu. Aku sudah menyiapkan baju perang untukmu. Mulai hari ini, kau harus kembali menjadi dirimu sendiri. Tapi aku tidak bisa memakainya. Kau sekarang bisa. Baiklah. Kita berangkat sekarang? Bukan berangkat. Tapi berangkat perang. Selamat, Tuan Jiang. Kerjasama mendalam dengan grup Han kali ini. Lain kali mendapatkan proyek tidak akan khawatir lagi. Mulai sekarang kau adalah orang kepercayaan di sisi Tuan Han. Sepertinya ini Nyonya Jiang ya. Kalian berdua memang serasi. Pasangan yang sempurna. Aduh, Tuan Wang. Aku sudah lama mendengar tentangmu dari Pak Emma. Hari ini bertemu, sungguh. Auranya luar biasa ya. Aku ingat Jiang Feng bukannya wanita gemuk yang beratnya lebih dari 100 kg. Kok sekarang kurus sekali? Iya, aku juga pernah bertemu dia sebelumnya. Tidak seperti ini penampilannya. Jangan-jangan dia operasi plastik? Karena dia memang bukan orang dunia persilatan. Karena dia memang bukan orang dunia persilatan. Ini putri keluarga siapa? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Figur tubuhnya bagus sekali. Auranya sangat berkelas. Orang ini kok terlihat begitu familiar? Kau Song Yuanchu? Baru 1-2 bulan tidak bertemu. Tidak mengenaliku lagi. Bukankah kamu sebelumnya lebih kurus dari sebelumnya? Kalau tidak salah dengar, beliau adalah Nyonya Jiang. Lalu ini adalah wanita simpanan. Postur dan karisma ini jauh lebih unggul daripada mereka yang hanya tahu bermanja-manja seperti vas bunga. Lebih dari beberapa kali lipat. Benar-benar langit dan bumi perbedaannya. Ternyata pandangan Direktur Jiang juga tidak bagus ya. Memiliki istri yang anggun dan elegan. Namun di luar malah mencari sampah yang hanya tampan saja. Barang murahan. Laki-laki, siapa yang tidak ingin mencari kepuasan batin? Tapi Direktur Jiang, setelah puas bermain-main, pulanglah. Semua salah paham. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Yanchu lah suamiku. Aku ingin bercerai denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Istrimu? Apa kau bercanda? Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu?
Kau sudah diputuskan olehku. Ya ampun, kau gila. Lihat dulu ini tempat macam apa. Kau cuma barang bekas. Siapa lagi yang mau menerimamu? Berpura-pura suci di sini. Zaman sekarang sudah begini. Masih ada sisa-sisa dinasti Qing? Kau menghina aku. Pernah melihat sumur? Baik itu baru maupun bekas. Asalkan sumur, nilainya akan terus meningkat. Tidak seperti kamu, hanya batu yang bau dan keras. Sekarang dia tidak pantas untukmu. Aku mengerti mengapa kamu bersikeras ingin bercerai denganku. Ternyata kamu punya selingkuhan, pria tampan yang muda. Cepat lihat semua orang. Perempuan ini tidak tahu malu. Berselingkuh saat sudah menikah. Tidak terlihat ya? Cantik sekali. Diam-diam ternyata sangat bejat. Orang seperti ini pantas dihukum berat. Jiangsu bekerja keras di luar sana mencari uang. Ini kau gunakan untuk memelihara itik? Cukup untuk satu meja hidangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah, cepat bawa suamimu yang kaya itu dan ganti rugi sebentar. Aku masih harus menandatangani kontrak dengan Tuan Han. Apakah kau benar-benar ingin aku pergi? Tidak pergi. Tinggalkan aku, Ran Randong, pergi. Sekretaris Liu cukup baik. Akhirnya kau datang juga. Sudah lama sekali aku menunggumu. Direktur Han? Tidak datang bersamamu? Direktur Han? Bukankah dia sudah datang sejak lama? Anda Direktur Han? Direktur Jiang tadi sepertinya sangat terburu-buru menyuruhku pergi. Sepertinya dia tidak puas dengan kerja sama kita kali ini. Kalau begitu tidak perlu menandatangani. Jangan. Direktur Han. Direktur Han. Kau salah paham. Kesungguhan hatiku sangat terlihat. Bagaimana mungkin tidak puas? Hanya omong kosong saja. Apa permintaanmu? Aku, Jiang, akan melakukan apa saja. Selama kau bisa senang. Aku tidak melihat ketulusanmu. Tuan Han, menurut saya ini terlalu mahal. Kontrak ini harus segera ditandatangani. Saya tidak setuju. Kau siapa? Kau tidak setuju. Jangan karena kau punya beberapa saham, kau jadi tidak tahu diri. Perusahaan beberapa tahun terakhir terus merugi. Sudah lama tampak kuat dari luar, tetapi rapuh dari dalam. Sekarang kau menandatangani kontrak dengan grup Han. Apa bedanya dengan menjual perusahaan? Lalu, aku memegang 46% saham. Sebagai pemegang saham terbesar, aku menolak untuk menandatangani kontrak dengan grup Han. Aku sudah menduga hal ini. Kalau kau tidak berbelas kasihan. Jangan salahkan aku jika aku juga tidak berbelas kasihan. Saham kita sekarang jika digabungkan mencapai 47%. Sedangkan 7% saham lainnya tidak diketahui pemiliknya. Sekarang kita bisa membedakan besar kecilnya. Kau ingin membuat pemegang saham 1% itu ketakutan? Selama bertahun-tahun Direktur Jiang bekerja keras di perusahaan. Apakah Bapak sebagai pemegang saham mayoritas menikmati hidup dengan santai di rumah? Yang setuju untuk memberhentikan Song Yan, silakan angkat tangan. Sudah terdaftar untuk keluar. Belum ada satupun yang mendaftar. Apa maksud Bapak? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Direktur utama Han kita hanya memiliki 7% saham. Sekarang saya akan memberikan semua saham yang saya miliki tanpa syarat kepada Nona Song. Itu semua berkat Direktur utama Liu kita yang menukar sahamnya untuk kesempatan penandatanganan kontrak ini. Kalau tidak, dengan kemampuanmu, kau tidak akan bisa berhubungan dengan perusahaan Han kita. Sekarang, sebagai pemegang saham terbesar, saya mencabut jabatan Direktur Utama Jiangsu.
Terima kasih atas bantuanmu tadi. Tenang saja, aku tidak bisa menerima saham itu. Kau tetap memegang hak sahamnya. Kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Kau masih ingat saat matamu pulih? Maafkan aku. Seharusnya bukan aku yang datang ke Jian Kai. Saya baru saja operasi. Lalu agak sulit melihat cahaya terang. Tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Maaf agak merepotkan. Oh, apakah Anda bersedia mengantar saya pulang? Bisa. Tidak menyelamatkan? Terima kasih. Bagaimana kau tahu tentang hubunganku dengan Jiangsu? Lupakan saja. Setelah bercerai, apa yang akan kau lakukan? Tuan Han tadi bisa membantuku menyingkirkan Jiangsu. Kalau begitu, lebih baik kita kirim saja Sandou 11. Berapa banyak yang ingin aku investasikan? Kalian sudah tahu segalanya. Jika grup Han bisa berinvestasi 10 juta. Apa untungnya untukku? Bagaimana kalau 15% saham ditambah dividen? Aku tidak mau dividen. Lalu kau mau apa? Grup Han kekurangan desainer. Kukira karyamu waktu kuliah pernah memenangkan penghargaan internasional. Aku sudah lama tidak bekerja. Kalau begitu, mulailah dari bawah. Kapan kau mencapai posisi desainer? Kapan aku akan memenuhi permintaanmu? Sepakat. Sepakat. Nak durhaka. Kau berani berkolusi dengan orang luar untuk mengusir anakku dari dewan direksi? Kau ini pengkhianat. Kau punya waktu 3 menit untuk keluar dari rumahku. Maksudmu apa? Rumah ini kubangun sebelum menikah. Aku sudah bercerai denganmu. Jadi ini bukan harta bersama. Jadi kalian bisa pergi. Ini rumahku. Kenapa aku harus pergi? Aduh, barang-barangku mana? Ada masalah? Ayo kita bicarakan baik-baik. Ibuku sudah sangat tua. Bagaimana kamu tega membiarkannya hidup di jalanan? Kau ibu yang jahat? Aku ingin bersama ayah. Dulu aku memang tidak mampu mendidikmu. Sekarang juga tidak ada panggilan video. Pergi. Jangan berisik. Jangan berisik. Nah, sekarang kita mau kemana? Lily, bagaimana kalau kita menumpang di rumahmu? Aku hanya tinggal di kontrakan sendiri. Mana mungkin bisa menampung kalian berdua? Kau ini perempuan jahat, ya? Kau senang melihat kita jatuh miskin, ya? Ingin meninggalkan anakku dan pergi berfoya-foya. Kau nenek tua sialan. Aku memang mampu. Kalau mampu, bebaskan dia juga. Aku akan membunuhmu. Berani memukulku? Aku salah. Nenek tua brengsek. Kau melakukan apa? Apakah ini rumah keluarga Jiangsu? Saya Jiangsu. Anda mencari siapa? Dia istrimu. Anda? Nah baik, aku ibumu kandung. 20 tahun yang lalu, aku kehilanganmu. Selama bertahun-tahun, kami terus mencarimu. Jika kamu tidak meninggalkan nomor kontak suamimu di kontes penurunan berat badan itu, kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa menemukanmu. Lily, terima kasih telah menderita di luar sana. Setelah pulang nanti, aku dan ayahmu akan memberikanmu semua kompensasi atas penderitaanmu selama ini. Song, Jiang Cheng. Melindungi Song. Ini adalah villa di lereng bukit Jiang Cheng. Dan juga mobil mewah. Perhiasan Gaoding. Semua ini adalah hadiah untukmu. Jangan salahkan papa dan mama. Sudah lama sekali kami mencari kamu. Papa dan mama. Kenapa kalian baru menemukan saya sekarang? Aduh, Lily. Hati-hati. Ini gaun pesanan pribadi kelas atas. Kalau rusak, kalian tidak akan mampu menggantinya.
Aduh, sudah berganti kulit ya? Benar-benar mengira dirinya orang penting. Jangan lupa, kau sedang bergantung pada siapa. Hanya karena identitas Song Yuanchu, kau berani sombong di depanku? Tidak menurutku. Percaya atau tidak, kita akan hancur bersama. Jiangsu, kau pria pengecut? Ada pria yang berani memukul wanita. Untuk apa kau menginginkannya? Perempuan sialan. Jika kau bekerja sama denganku dengan baik, maka kemewahan dan kekayaan keluarga Song akan kita nikmati bersama. Berani-berani melakukan hal tercela di belakangku. Ayo bermain bersama. Suatu hari nanti aku akan menggantikan Song Yan. Aku akan membuat kalian semua sampah ini lenyap dari hadapanku. Song Yuanchu, semangat. Kau bisa. Jangan bergerak. Berikutnya Song Yuanchu. Bagus. Song Yuanchu, kau bisa. Selamat pagi, Pak Bu pewawancara. Nama saya Song Yuanchu. Song Yuanchu, lahir tahun 1996. Ya, lulusan universitas bergengsi, 985. Jurusan arsitektur. Prestasi akademik juga bagus. Sayang sekali saya tidak dibutuhkan. Apakah saya boleh tahu alasannya? Setelah menjadi ibu rumah tangga selama 8 tahun penuh. Kembali bekerja. Apakah kau masih bisa beradaptasi? Istrimu di rumah mengurus anak. Apakah kau juga tidak menghormatinya? Jangan kau kira aku tidak tahu tujuanmu bekerja di sini. Kau bekerja di sini hanya untuk mendapatkan cuti melahirkan, lalu punya anak kedua. Akhirnya semua waktu dan energimu akan tercurah untuk anak-anakmu. Sebelum saya datang, saya sudah mempelajari sedikit tentang Departemen Desain. Departemen Desain memiliki 6 tim. 4 tim dipimpin oleh perempuan yang sudah berumur. Apakah mereka tahu kau begitu mendiskriminasi perempuan yang sudah berumur? Untuk wanita lajang dan belum memiliki anak yang sudah berumur. Menurutmu apakah dia akan menikah dan punya anak? Tidak akan diterima. Untuk wanita yang sudah menikah tetapi belum punya anak yang sudah berumur. Menurutmu apakah dia akan punya anak? Tidak akan diterima. Untuk wanita yang sudah menikah dan sudah punya anak yang sudah berumur. Menurutmu apakah dia akan punya anak kedua? Tidak diterima. Apakah karena kamu? Jadi harus didiskriminasi dan ditolak berulang kali? Kenapa? Kenapa? Karena aku pewawancara. Yang memegang kekuasaan hidup dan matimu. Baiklah, maka aku juga akan menentukan hidup dan matimu. Bermain diskriminasi seperti ini. Mau kubawakan sesuatu untukmu? Kalian bahkan sampai trending di Korea Selatan ya? Nona Song. Ya, barusan. Aku hanya bercanda denganmu. Wawancara kita berjalan sangat lancar. Kau diterima, ya benar. Gajimu 8.000. Tidak ada diskon. Tidak masalah. Tidak masalah. Tunggu sampai kau masuk perusahaan, nanti kau akan kuhabisi. Pemula, buatkan aku secangkir kopi. Buat presentasi PowerPoint untukku. Kirimkan paket untukku. Hei, kenapa kalian semua menyuruh-nyuruh saya? Jangan bilang kau akan pergi ke tempat saudara laki-lakiku. Istana Surgawi. Kau mengamuk apa sih? Menemanimu. Menuang kopi. Salah. PPT. Sudut ini saja. Silakan, sama-sama. Masih ada yang ingin dikirim melalui kurir? Kurir SF Express. Sudah puas? Saya kirimkan satu lagi. Kenapa belum waktunya? Ini buru-buru ingin pulang kerja ya? Kalau aku pulang sebelum waktunya, bukankah itu termasuk pulang kerja lebih awal? Ini kan yang dikatakan. Lihat saja, siapa yang sudah pulang. Kerjaku sudah selesai. Kalian belum selesai, ya? Ayo, berikan rencana ini padaku. Kerjakan lembur dan perbaiki. Lembur, lembur. Lembur, boleh. Lembur ada uang lemburnya. Ada lembur? Tidak ada upah lembur. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang lembur harus dibayar upah lembur. Kau dipecat.
Kau tidak perlu lembur lagi. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan berhak menolak lembur. Cabut kartu karyawannya. Hentikan, 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 hentikan. Aku akan memberimu upah lembur. Bagaimana? Baiklah, kita terlambat 1 menit dikenakan denda 100 yuan. Kalau begitu, hitung saja 100 yuan untukku. Lembur dibayar via WeChat atau Alipay? Pergi, pergi, pergi. Kita lihat besok. Lausu. Bos saya menyuruhku memanggilmu. Bos kami memintamu untuk datang sebentar. Kau siapa? 1 juta, aku akan membuat Song Yanchu datang sendiri. Ini uang muka 200.000. Aku dan Song Yanchu adalah teman. 1 juta ini tidak mahal. Kalau tidak mau bekerja, keluar sana. Banyak orang yang bisa menggantikanmu, Song Jiamei. Baiklah, Bapak, tenang saja. Saya pasti akan membuatnya menang. Besok bantulah saya menyelesaikan tugas makanan anjing ini. Bukan San? San Ziwei. Maksudmu apa? PPTMU. Sangat bagus. Terima kasih pujiannya. Tidak mudah bagi seorang wanita yang sudah bercerai untuk membesarkan anak sendirian. Tidak juga, anak itu diasuh olehnya, bukan aku. Tapi membiayai hidup sendirian juga tidak mudah, kan? Bagaimana kalau kau bersamaku saja? Aku akan sangat menyayangimu. Lagi pula, wanita memang seharusnya dimanja. Wanita yang sudah melahirkan anak ini terlihat sangat berisi. Hanya mengobrol denganmu saja sudah membuatku kenyang. Benar-benar cantik jelita. Wajah tua ini hanya satu. Tidak tahu malu sedikit pun. Kau belum menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan kepadamu. Sekarang kau bisa meninggalkan perusahaan. Kau dipecat. Kau menghapus tulisanku. Email aslinya tidak dikirim. Bahkan riwayat obrolan pun dihapus. Hahaha. Ku ingin lihat apa lagi yang kau punya. Bukti apa lagi yang kau punya. Hahaha. Ah, Tuan Han. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Karyawan bawahanmu tidak menyelesaikan pekerjaannya. Bukannya kemampuan mereka memang kurang. Para karyawan baru ini kau yang rekrut, kan? Terlihatnya kemampuan perekrutanmu kurang bagus. Saya punya berkas asli dari Song Yuanchu di sini. Saya mendengar semua yang terjadi barusan. Tuan Han, beri saya kesempatan kedua, ya? Supervisor San memberikan pekerjaan yang berlebihan kepada karyawan. Meneror dengan jabatan dan aturan. Sepertinya aku juga bisa memecatmu dengan aturan dan jabatan. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Nona Songsi. Nona muda juga bukan orang yang bisa kau temui seenaknya. Cepat pergi, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Xiao Lili, keadaanku seperti ini sekarang semua karenamu. Kau keluar sekarang juga. Kau belum menepati janjimu. Padaku. Jangan harap ini akan selesai begitu saja. Bicara apapun di kantor saja. Nona Song menjadi seperti ini. Karena kau tidak boleh tinggal diam. Aku bahkan tidak menyelesaikan pekerjaanku. Masih berani membuat keributan di depan pintu keluarga Song. Percaya atau tidak, aku bisa mengirim kamu kembali ke sana, Yang Lili. Jangan paksa aku lagi. Tidak bisa bicara, tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, kukatakan padamu. Kau yang menyuruhku datang ke pertunjukan ini. Pergilah. Kalau berani, pergilah. Tapi jangan lupa, kau masih punya istri dan anak. Jika kau berani mengkhianatiku, pikirkanlah akibatnya bagi mereka. Nona. Nona, saya tahu saya salah. Nona, saya masih punya cicilan rumah dan mobil. Saya masih punya istri dan anak yang harus saya nafkahi. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan saya. Beri aku kesempatan sekali lagi.
Beri aku kesempatan sekali lagi untuk bekerja di grup Song. Baiklah, kumohon padamu. Baiklah. Aduh. Kasihan sekali. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu padaku. Bersihkan sepatuku sampai bersih. Li, kamu ngapain? Ayah, dengarkan penjelasanku. Pergilah kamu. Kita bicarakan hal ini nanti. Ayah, ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak ingin seperti ini. Karena lingkungan hidupku saat kecil sangatlah brutal. Aku sering dibully. Dan orang itu, dialah yang sering membuliku. Semua salah ayah, jika saja ayah tidak kehilanganmu waktu itu. Kau tidak akan menderita seperti ini. Tidak menyangka Song Jufu begitu mudah ditipu. Aili, kau harus ingat. Kau mewakili keluarga Song. Keluarga Song selalu bertindak jujur dan terhormat. Jelas membedakan antara dendam dan kebaikan. Saya harap tidak akan melihat lagi cara-cara yang memalukan dan menakutkan seperti ini. Kudengar bos Song Group adalah orang baik. Semoga aku bisa bertemu dengannya. Sayang sekali, pertemuan tingkat tinggi seperti ini tidak bisa kuikuti, aku hanyalah orang kecil. Lily, ini hadiah untukmu. Suka. Tidak menyangka, Yao Lily ternyata bekerja di sini. Ambil, coba saja. Ayah, aku antar ayah keluar dulu. Nanti aku kembali lagi untuk mencobanya. Lagi pula, ubin ayah yang terpenting. Aduh, aku masih ada dokumen penting yang tertinggal di kantor. Bos, Anda dan Nona silakan menunggu di sini sebentar. Saya naik dulu. Baiklah, saya juga naik sebentar. Ayah, aku juga punya sedikit hadiah. Bagaimana caranya? Baiklah, silakan. Halo, saya Song Yeonju, desainer dari Hanes Group. Sengaja datang mengunjungi Tuan Song. Maaf, bos kami baru saja pergi. Masih sempat kok. Baik, terima kasih. Tuan Song. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Hari ini baru pertama kali. Saya tunggu di sini. Dia mungkin akan kembali, kan? Sekretaris Liu, aku sudah menyuruh supir untuk mengisi bensin. Kau makan dulu di restoran terdekat. Nanti dia akan menjemputku lagi. Aku dan Lily masih ingin bicara beberapa hal lagi. Baiklah. Lily, ini kue kecil yang kuberi untukmu. Apa ini? Makanan penutup murah dan tinggi kalori seperti ini hanya disukai orang miskin. Aku tidak mau. Ayah, bukan itu maksudku. Aku sedang diet akhir-akhir ini. Jadi aku tidak makan makanan tinggi kalori. Ah, lihatlah. Ayah, aku bahkan sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Ayah suka? Suka. Kalau ayah suka, aku senang. Ini untuk Lindai, hadiah dari Jiangsu. Tidak menyangka dia menyukainya juga. Mudah sekali ditipu. Cepat, coba saja. Suara hatiku. Ah. Kukira dia masih pemuda seperti dulu. Lagi pula sudah 20 tahun berlalu. Dia bukan lagi gadis kecil yang pengertian seperti dulu. Kau juga suka kue merek ini? Pak Tua, Bapak juga suka kue merek ini? Ah. Putriku yang suka. Tapi sekarang sepertinya dia tidak begitu menyukainya lagi. Suatu saat nanti, hal-hal yang disukai saat masih muda akan disukai lagi. Ambil contoh saya sendiri. Kue rasa ini, aku tidak pernah bosan memakannya. Benar-benar masih rasa masa kecilku. Sekarang anak perempuan tidak terlalu suka makanan yang terlalu manis.
Kau tidak takut gemuk? Makanan manis lainnya masih bisa kukendalikan. Tapi yang ini benar-benar tidak bisa. Ini satu-satunya rasa yang kuingat dari orang tuaku. Orang tuaku sudah tiada. Dulu ada, tapi aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Keluarga kami miskin waktu kecil. Saat ulang tahun, ayahku mengajakku membeli kue kecil. Aku menunggu di tempat. Lalu dia menarikku kembali. Kemudian aku dibawa pergi oleh orang asing. Aku tidak tahu apakah dia sengaja meninggalkanku di sana. 20 tahun yang lalu aku juga kehilangan putriku seperti ini. Baru sekarang aku menemukannya kembali. Tapi ternyata dia sudah bukan anak yang dulu, yang selalu patuh. Lihat saja dia, matre. Suka bertindak cerdik. Haha. Dasinya itu. Jelas-jelas itu akan dia berikan kepada suaminya. Aku tidak akan menyalahkannya lagi. Lagi pula, akulah yang kehilangan dia saat itu. Tanggung jawabku. Oh, ya. Kau masih ingat wajah atau nama orang tuamu? Jika kau ingin mencari mereka, aku akan membantumu. Tidak begitu ingat. Mereka tidak pernah mencariku. Lupakan saja, terima kasih. Ah, ini kartu nama saya. Jika nanti ada kesulitan, ingatlah untuk menghubungiku. Kau? Anda? Ah, Song. Bapak Song, salam kenal. Perkenalkan secara resmi. Saya Song Inchu, desainer dari Han Group. Kali ini saya berani datang untuk membicarakan langsung dengan Bapak mengenai proyek taman hiburan yang Bapak investasikan. Baik, ini karya saya. Perencanaan proyek. Memang bagus sekali. Terlihat Bapak sangat serius mengerjakannya. Iya. Tidak tahu apakah Anda dapat memberi saya kesempatan untuk menyerahkan proyek ini kepada kami. Nona Song. Saya akui saya sangat mengagumi Anda. Dan memang merasakan keakraban tertentu dengan Anda. Tetapi proyek ini adalah kastil impian yang saya bangun untuk menebus putri saya yang telah lama hilang. Hak keputusan akhir harus melalui persetujuannya. Tentu saja saya sangat mengerti. Dan saya turut senang atas putri Anda yang telah ditemukan kembali. Tapi saya juga berharap Bapak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan karya saya di depan semua orang. Bagaimana menurut Bapak? Bisa. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih, Tuan Song. Bapak benar-benar ayah yang baik. Setiap gadis pernah memiliki mimpi tentang sebuah istana. Tentu saja, saya pun tidak terkecuali. Tenang saja, saya pasti akan memberikan solusi terbaik untuk mewujudkan kasih sayang Bapak kepada putri Bapak. Baik. Ah, saya juga harus pergi. Ah, kalau begitu saya antar, tidak perlu. Ah, nak, saya percaya padamu. Semangat. Saya akan melakukannya. Terima kasih Tuan Song, terima kasih. Naiklah, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kau benar-benar menganggap Song Junfu sebagai ayahmu sendiri. Maksudmu? Kau jangan lupa semua yang kau harapkan untuk dimiliki. Apa maksudnya? Tentu saja aku tahu. Karena itu kau selalu takut ayahmu lupa akan kehilangan semua itu. Yang humiliki adalah kesetiaan. Perutku, awasi baik-baik keluarga Song. Jangan biarkan Song Yuanchu muncul di hadapan mereka. Kau menemukan sesuatu? Malas ya. Lagi pula memang malas. Kurangi penampilan Song Yuanqi di depan barang-barang dinasti Song. Tak dapat dipastikan mereka akan menemukan kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oh, putriku sayang. Siapa yang membuat hartaku kesal? Katakanlah, biarkan ibu memberinya pelajaran. Ibunya. Wanita itulah. Dia menggoda suamiku sebelumnya. Sekarang dia bertiup lagi di sisi ayahnya. Dia pasti ingin melakukan trik yang sama lagi. Dapatkan identitas kepala desainer taman hiburan perusahaan. Saya tidak ingin melihatnya.
Saya tidak ingin melihatnya muncul di sebelah ayah saya. Bagaimana jika ayah bingung olehnya? Apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar ingin dia menjadi seorang fotografer? Selama kamu tidak menyukainya, dia tidak mungkin muncul di rapat lelang proyek. Tapi, Mama. Tapi bagaimana kalau Papa tidak setuju? Bagaimana kalau Papa tahu bahwa akulah yang melapor? Aku takut Papa tidak akan menyukaiku. Jangan khawatir, putriku sayang. Tunggu ya, Mama akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Hai, ada apa dengan cappuccino? Senang sekali ya. Hari ini aku bertemu dengan CEO grup Song, Tuan Song. Beliau jauh lebih baik dari yang kukira. Beliau juga berjanji akan memberiku kesempatan. Posisi desainer taman hiburan sudah pasti milikku. Kalau begitu, apakah kita harus makan malam bersama? Nona perancang utama yang terhormat. Berikan saya kesempatan. Berikan saya satu kesempatan. Baiklah. Perancang ini mengizinkanmu pergi. Aku senang kau bisa menemukan dirimu yang dulu. Sebenarnya, orang yang paling pantas kusanjungi adalah kamu. Terima kasih atas pendampinganmu yang tak pernah meninggalkan aku. Kuharap Nona Song memberi saya kesempatan untuk merawatmu. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu harus menjawab bagaimana. Aku akan mengingat jawaban ini seumur hidupku. Nyonya Song, apa yang sedang kau lakukan? Song Yuechu, kau benar-benar hebat. Memikat suamiku saja sudah cukup. Sekarang masih menggoda Tuan Han? Song Xiu bahkan tidak bisa. Jangan bermimpi. Kualifikasinya untuk bertemu sudah dibatalkan. Nyonya Song, ini adalah urusan bisnis antara grup Han dan grup Song. Ada masalah apa? Karena aku membuli seorang gadis kecil? Nyonya Song, apakah ini cara kalian mengurus masalah? Kau ini wanita yang tak tahu malu. Harus ditangani dengan cara yang keras. Apakah kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan. Kalian baru kenal berapa lama sih? Sekarang kau berani melawan aku karena dia? Achen, masih berani kau bilang cara dia menggoda orang tidak cukup hebat? Proyek Taman Hiburan Nyonya Song adalah kesepakatan antara saya dan Tuan Song. Jika ingin membatalkan kualifikasi saya, seharusnya Tuan Song yang bicara langsung kepada saya. Kau siapa? Berani sekali menyebut nama suamiku. Hentikan. Tentang masalah Ye Cheng ini, istri saya yang melakukannya. Tenang saja, kesepakatan kita tetap berlaku. Aduh, tentang kejadian hari ini, aku juga akan memberimu penjelasan. Pergi. Lily, kau tahu kesalahanmu? Kau kenapa jadi gila begini? Wanita jalang itu sebelumnya sudah menggoda jenderal. Lily tidak senang. Dia hanya mengadu kepadaku. Aku tidak tahan melihatnya, jadi aku menegurnya. Apa salahku? Sudahlah. Jadi aku tidak membiarkan dia ikut wahana di taman hiburan. Apa salahku? Aku bahkan tidak punya hak untuk membenci seseorang? Tentu saja kau punya hak untuk membenci seseorang. Kau tidak ingin dia ikut wahana di taman hiburan. Kamu bisa jujur saja padaku. Jangan memanas-manasi ibumu untuk menyusahkan orang lain. Apa maksudmu aku menyusahkan orang lain? Song Junfu, kupikir Lily tidak salah. Kau tergoda oleh mantan pacarmu itu. Hingga hilang akal sehatmu. Hanya tahu mengomeli putri kami di sini. Chunhua, kau menyayangi anak sama artinya dengan menghancurkan anakmu. Kau terus seperti ini. Lily, cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Anakku. Aku sendiri yang merasa sedih. Yang penting kita bercerai saja. Bu. Dengan kepribadianmu sekarang, Lily, benar-benar tidak layak menjadi kepala divisi proyek perusahaan. Mulai besok, kau mulai belajar dengan mengambil alihnya. Ayah. Aku akan membujuknya dengan baik. Tunggu sebentar. Tanpa riasan pun salahmu. Selama kau mati. Baru kali ini benar-benar menjadi milikku. Saya sudah berada di tempat parkir bawah tanah.
Oh, saya sudah memarkir mobil saya. Bagaimana bangun sekarang? Saya akan tiba juga. Ayo naik bersama nanti. Ah, Tensu. Tensu. Tuan Su. Kaulah milikku. Milikku. Suamiku, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Nyonya Song. Tuan Song ada di dalam. Belum keluar. Maaf, Tuan Song mengalami kecelakaan karena menyelamatkan saya. Kau wanita jalang. Jika suamiku kenapa-kenapa, aku akan membuatmu dan keluarga Song membayarnya. Semoga bukan aku yang kena. Ada apa? Tuan Han, pembunuh itu telah membunuh ayahku. Kau datang untuk mengaku sebagai penjahat? Kau adalah putri tertua keluarga Song yang baru ditemukan? Ya, apa kau iri denganku? Karena itu kau membunuh ayahku? Kau terus-menerus mengatakan bahwa aku membunuh ayahmu? Direktur Song masih dalam perawatan intensif. Apa yang kau lakukan ini? Berdasarkan apa? Matahari hijau. Apakah papa akhir-akhir ini lebih keras padamu? Kau merasa dendam padanya? Takut terjadi sesuatu padanya? Bu, kenapa ibu berpikir seperti itu tentangku? Sebelum ke sini, aku sudah melihat rekaman CCTV di tempat parkir. Kutemukan bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan sangat matang. Setelah penyelidikan selesai, akan kuberikan penjelasan pada kalian. Bagaimana menjelaskannya? Penjelasan apa? Kau bilang begini, kalian akhirnya datang juga. Ayahmu masih di dalam sana, nasibnya belum jelas. Kakak pertama, kakak kedua. Jika kedua Tuan Song datang untuk meminta pertanggungjawaban, lebih baik kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Song. Maaf, Tuan Song. Memang karena saya masalah ini terjadi. Kalian mau memukul atau memarah saya? Saya sama sekali tidak akan melawan. Maaf. Maaf. Saya tahu Anda. Ayah saya pernah menelepon dan menceritakan tentang Anda. Aku percaya penilaiannya. Jika dia melakukannya dengan sukarela, pasti ada alasannya sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Bu. Lihat, kan sudah kubilang. Song Yuansu adalah wanita yang sangat pandai menggunakan metodenya. Kakak langsung melindunginya tanpa bertanya apapun. Kakak Hilili. Kau tidak berhak ikut campur dalam urusan ini. Keluarga Song kami tidak akan melahirkan orang sepertimu. Ibu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak pertama, kakak kedua. Karena seorang pembunuh, kalian malah berani memarahku. Kau benar. Kalian semua telah tergoda oleh wanita jalang Song Yanchu itu. Lihat kalian semua. Demi dia, sampai akal sehat pun tak diindahkan. Hari ini kalau bukan aku yang merobek mulutnya, aduh. Ayah lihat mulutku yang sudah robek-robek ini, aduh. Tenanglah kau. Bagaimana aku bisa tenang? Ayahmu hampir saja dibunuh. Kau suruh aku tenang? Yanchu, kamu pulang dulu saja. Ayah Xiao 11 akan keluar untuk memberitahumu. Maaf. Baik. Kalian berdua sudah keterlaluan. Bahkan kata-kataku pun tidak didengarkan lagi. Sekarang malah begitu membela orang luar. Lebih baik aku mati saja. Bu. Ziwan menyatakan tekadnya. Baru-baru ini aku menemukan seorang gadis. Kurasa gadis itu sangat ramah. Dibandingkan dengan Lily, aku merasa dia lebih seperti adik perempuan kalian. Yang terpenting, kisah hidupnya hampir sama dengan adik perempuanmu. Aku berencana untuk menyelidikinya. Kakak, jika kecurigaan ayah sebelumnya benar, kecelakaan mobil kali ini tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Yao Lily. Kabar datang dari rumah sakit. Tuan Song tidak dalam bahaya jiwa. Tapi dia jatuh ke dalam koma yang dalam. Ini semua salahku. Bukan salahmu. Harus disalahkan orang yang ingin menyakitimu. Dan aku juga sudah mulai menebak-nebak tentang dia.
Berlatih mengemudi. Kau datang. Silakan masuk. Ah, ini. Tiancu. Ayahku pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Demi kebaikannya. Pastikan kau menjaga dirimu sendiri. Kakakku sedang menyelidiki kecelakaan mobil itu. Untuk sementara, jangan suruh ibu untuk istirahat. Mungkin sebentar lagi akan kembali. Maaf, ayah dan ibu membuatmu menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa, selama setiap hari aku bisa datang untuk melihat Tuan Song sebentar. Aku sudah sangat bersyukur. Ayahku perlu beristirahat. Anda tidak perlu berkunjung. Lalu kenapa dia bisa? Jelas saya adalah saudara perempuan Anda yang sebenarnya. Mengapa Anda dan kakak Anda memperlakukan saya seperti ini? Anda bilang Anda adalah putri Song Jia. Anda mengatakan Anda kehilangan Leontin Batu Giok bahwa Zheng Junzi dapat membuktikan identitas Anda. Bagaimana membuktikan identitas Anda sekarang? Orang tua saya telah mengenali saya. Aku melihat kalian semua mengincar harta warisan keluarga karena aku. Karena itu kalian selalu menentangku. Harta warisan, jika kau benar-benar adik perempuan kandungku. Harta keluarga Song, kuberikan padamu pun tidak masalah. Tapi, apa kau benar-benar adikku? Tentu saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan tes DNA orang tua dan anak? Bu, kakak kedua. Dia menganiaya saya. Lihat saja wanita murahan Song Yuanchu itu. Masuk ke rumah kecil itu. Melihatnya, tetapi dia tidak mengizinkan saya masuk. Bagaimana kamu masih berani datang, wanita murahan? Lindsay, ada apa? Yao Lili mengatakan bahwa kami menargetkannya. Dia takut jika dia kembali, dia akan memberikan harta keluarga Song kepada kami. Aku bilang, jika dia benar-benar adik perempuan kandung kita. Harta keluarga Song, meskipun diberikan padanya tidak masalah. Tentu saja dia adik perempuan kandung kalian. Kalian berdua anak durhaka. Berani-berani kalian meragukan identitasnya. Sekarang juga keluar dari sini. Bu, jangan emosi. Sebenarnya, bukan hanya kami yang ragu. Ayah juga pernah mengatakan hal serupa yang membuatku ragu. Karena Lili merasa identitasnya tidak salah. Lebih baik sekarang kita melakukan tes DNA. Ayahmu benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, melakukan tes itu tidak merepotkan. Kalau begitu, silakan duduk. Dia benar-benar adik perempuan kalian. Kalian harus meminta maaf padanya. Tentu. Lili, jangan khawatir. Kau putri mama. Ngomong-ngomong, dia merasa dekat dengan Yanchu. Karena dia memiliki masa lalu yang mirip. Lebih baik kita biarkan dia juga melakukan itu. Jangan harap. Aku tidak akan melahirkan perempuan murahan yang hanya pandai menggoda pria seperti itu. Aku akan ke toilet. Tidak perlu terburu-buru, tunggu pengumuman hasilnya, pergi setelah itu juga tidak terlambat. Hasil tes DNA sudah keluar. Akhirnya, siapa di antara mereka yang merupakan adik perempuan kita, Song Yanchu? Bukan Song Yanchu. Yao Lili lah yang sebenarnya adalah putri keluarga Song. Sekarang hasilnya sudah keluar. Kakak pertama, kakak kedua. Kalian puas sekarang? Kalian berdua cepat minta maaf pada Lili. Lili pergi bersama kakak keduamu. Tunggu ibu bangun. Kita akan mengadakan upacara pengakuan keluarga lagi. Untuk memperkenalkan secara resmi kepada semua orang. Aku tidak marah pada kakak. Aku tahu ada orang yang sengaja memprovokasi kasus kita. Ibu, perempuan jalang. Cepat pergi. Kalau sampai aku bertemu denganmu di rumah sakit. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Yanchu, bawalah dia kembali. Jiangsu, kau sampah. Aku setiap hari di luar sana bekerja keras sampai mati. Khawatir dan takut. Kau malah seharian hanya bermain game. Sudah beberapa hari menjadi nona muda. Benar-benar menganggap diri sebagai nona muda. Yao Lili, kau ini orang seperti apa sih? Akhir-akhir ini jangan sok imut di depanku. Lihatlah dengan jelas. Ini hasil tes DNA saya dan ayah saya. Ternyata aku benar-benar anak keluarga Song, kabar besar. Kalau kau masih berani tidak sopan padaku. Percaya atau tidak, aku akan mengusir kalian semua. Kau benar-benar mengira dengan ini kau bisa langsung berubah menjadi orang kaya? Ku bilang padamu. Rambut untuk tes DNA itu kuminta seseorang campur dengan rambut San Yuanchu. Apa? Tidak mungkin. Inilah kenyataannya. Yang Lili, jangan terlalu sombong. Aku bisa mengangkatmu, dan aku juga bisa menjatuhkanmu.
Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Terima kasih. Setiap kali kau selalu berdiri di sisiku. Karena aku percaya padamu. Terlihatnya Yao Lili benar-benar menyayangi Hao Hao. Sekarang aku juga bisa benar-benar tenang. Bibi Lili, ibuku tidak mengizinkanku makan coklat. Itu karena ibumu tidak tega membelinya untukmu. Lagi pula ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Jangan sebut-sebut dia lagi mulai sekarang. Maaf, Bibi. Aku bilang sama kamu. Hao Hao waktu kecil sebenarnya sangat menggemaskan. Setiap kali dia makan pir, dia selalu menyisakan yang besar untukku. Waktu kecil, saat di TK pun dia selalu dengan senang hati berdiri di depan gerbang sekolah menungguku menjemputnya. Aku akan menghukum orang brengsek itu. Karena dia telah merusak anakku. Ingat ya. Nanti kalau kamu sudah jadi ayah, kau harus menjadi ayah yang berprinsip benar. Baiklah, aku mengerti. Sebenarnya waktuku tidak banyak lagi. Apa? Waktumu tidak banyak lagi? Aku akan memberimu sebuah rahasia. Sebenarnya, aku akan memberimu sebuah rahasia. Sebenarnya, aku pulang untuk menerima telepon. Halo, apakah ini Nona Song Yanchu? Ini rumah sakit pertama. Hasil pemeriksaan Anda. Penjualan langsung, aku tidak menghiraukannya. Sebenarnya, ku bilang padamu. Sebenarnya, aku tidak peduli. Tidak beli asuransi. Tidak beli rumah. Tidak minta tolong ibu. Haha. Bu, aku. Perutku sakit. Nak, jangan takut. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana keadaan cucuku? Hanya sakit perut saja, kan? Memanggil orang tengah malam begini. Maukah kau membiarkan orang tidur? Diam. Tidak tahu kalau dia alergi kacang. Masih saja memberinya coklat kacang. Kalau parah bisa meninggal, loh. Jika cucuku kenapa-napa, aku akan berurusan denganmu. Ini bukan salahku. Cucumu sendiri yang memohon padaku untuk membawanya ke sini. Anak itu tidak mengerti. Kau yang sudah dewasa juga tidak mengerti. Kurasa kau tidak peduli padanya karena dia bukan anak kandungmu. Ya, memang benar. Lagi pula dia bukan anak kandungku. Ada hubungannya apa denganku? Coba kau dengarkan, apakah ini kata-kata manusia? Sudahlah, bicaralah lebih sedikit. Jika terjadi sesuatu yang buruk, semua orang tidak akan bisa lolos. Ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu sebelumnya. Akui kesalahanmu dan perbaiki. Kita semua anak baik. Ibu memaafkanmu. Istirahatlah lebih awal ya. Ibu, bisakah ibu membawaku pergi? Aku tidak ingin bersama ayah. Ada apa? Mereka memukulmu? Bibi Lin memukulku jika dia tidak senang. Ayah dan nenek juga tidak peduli. Aku tidak suka mereka lagi. Aku hanya menginginkan ibu. Tidak, Hao Hao. Ibu akan melindungimu. Aku akan mengambil kembali hak asuh Hao Hao. Tunggu saja surat peringatan dari pengacara. Song Yanshu ingin merebut hak asuh Jiang Zihao. Kalian harus merebut hak asuhnya. Yao Lili, wanita jahat. Jangan kira aku tidak tahu kalau coklat itu sengaja kau berikan pada Hao Hao. Dia masih sangat kecil. Di mana letak kesalahannya sampai kau membencinya? Kau wanita kerdil yang penuh dosa. Kau bicara. Seandainya tahu wanita ini sekejam ini, kita seharusnya menyuruh Song Yuanchu kembali untuk mengakui hubungan keluarga. Sayang sekali, sekarang menyesal sudah terlambat. Kita sekarang sudah seperti belalang sembah yang terikat satu sama lain. Mau mati? Kita mati bersama. Kakak Su, jangan sampai karena anak perempuan itu dan anaknya, kau berbalik kepadaku, ya? Lagi pula, dia anakku.
Jadi kau bisa melahirkan anak laki-laki. Tapi jika membiarkan Jiang Zihao berbicara sembarangan di depan Song Jiangyun, kita bertiga akan binasa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ingin merahasiakannya, maka orang yang mengetahui rahasia itu harus selamanya tidak bisa berbicara. Tapi itu anak kandungku. Kesempatan untuk mendapatkan kekayaan melimpah hanya sekali ini saja. Masih berjalan seperti ini. Song Yuanchu, aku hanya menyalahkanmu karena kau, wanita itu, menghalangi jalan menuju kekayaan dan kehormatanku. Aku sudah membawa anak itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan cedera. Itu bisa membuktikan bahwa kalian telah menyiksanya. Yang menyiksa Hao Hao adalah Yao Lili. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bicara lagi, demi Hao Hao. Aku rela menyerahkan hak asuh kepadanya. Ini buku hati. Uangmu, kamu pakai sendiri. Kalian bahkan menyetujuinya dengan begitu mudah. Apakah ada konspirasi? Jika tidak percaya, terserah. Kami akan segera membawa Hao Hao pulang. Haha. Jangan, jangan. Kami akan membebaskan kalian. Sudah, aku potong, ini. Kau sedang apa? Song Yanchu. Salahkan saja dirimu sendiri karena telah memutus mata pencaharian kami. Agar Lili bisa menggantikan identitasmu. Dan selamanya hidup di tahun di mana Song Jiang harus mati. Meskipun aku adalah putri keluarga Song. Kalian telah menipu aku. Dan juga telah menipu keluarga Song. Hao Hao, jangan salahkan papa dan nenek. Harusnyalah menyalahkan ayahku. Karena ibunya si jalang itu diam-diam mencari tempat untuk mati. Maka semuanya akan selesai. Jangan sampai dia muncul di depan keluarga Feng. Perempuan jalang, mati saja. Aku bisa mati. Asalkan aku bisa menjadi hantu yang baik. Kalau kalian takut dia bicara sembarangan, kirim saja dia ke luar negeri. Aku ini apa? Orang bodoh? Tapi membasmi rumput liar harus sampai akarnya. Jangan sampai lengah sedikit pun. Sampai ujung baru ditebas. Anakku, jangan bicara lagi. Malam panjang mimpi banyak. Kita sebaiknya segera bertindak. Jiangsu. Jangan bangun, Jiangsu. Jiangsu. Ah, kalian tidak boleh. Maaf, maaf. Haruskah aku duduk di belakangmu? Ahahaha, tidak apa-apa kan? Ah. Salju besar. Kau adalah dia, kau binatang. Tidak tahu apakah tanganmu kotor. Lalu hukum mengetahuinya. Selesai, semuanya sudah selesai. Hah? Tidak ada. Keluarga Song kami akan menunjukkan pada kalian apa arti sebenarnya. Ah. Kulihat kalian bersaudara ini sudah keterlaluan. Bekerja sama dengan orang-orang dari pasukan besar untuk menindas adik perempuan kalian sendiri, Lili. Ibu. Lili, dia putrimu. Lian Zhu baru. Kalian sudah gila. Semua orang di istana sudah keluar. Bagaimana mungkin ini palsu? Kau masih ingat ini? Akulah putrimu. Sebelum aku menurunkan berat badan, Jiangsu memang suamiku. Tapi dia yang menyamar sebagai diriku. Jiangsu juga yang menggunakan rambutku untuk mengganti rambut Yao Lili. Ibu, akulah putrimu. Ibu. Apakah yang dikatakannya itu benar? Nyonya Song. Aku tahu aku salah. Demi kebaikanmu yang telah kuselamatkan barusan. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Kau perempuan jalang. Kau menipu aku dengan sangat liciknya. Ah, orang tuamu. 3 orang itu akan kurus sendiri. Maaf, aku salah orang. Sebelumnya aku juga membuatmu menderita. Karena itu, kau pasti merasa sedih dan membenciku, kan? Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Ibu. Salahku, putriku ada di sisiku. Tapi aku tidak bisa melihat apapun. Jangan benci ibu. Jangan benci ibu, ya. Ibu. Adik.
Kita masih akan bersama sebagai keluarga untuk waktu yang lama. Benar. Ibu, bagaimana kalau kita beritahu ayah tentang ini? Mungkin saja dia akan senang. Dan cepat sadar. Benar, ayo kita pergi sekarang. Sayang, kau benar. Pertunjukan itu adalah anak kandung kita. Yang hampir membunuhmu adalah racun dari Yaoli. Jika kau mendengarnya, cepatlah bangun. Mari kita berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Ayah, cepatlah bangun. Aku tahu kau dulu bukan sengaja meninggalkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Kau takut dia mendengarnya. Apakah itu berarti dia akan segera bangun? Kenapa kamu tidak senang? Kamu bisa menemukan orang tua kandungmu. Aku sangat senang untukmu, hanya saja. Apa ini? Hanya berpikir bahwa Anda akan meninggalkan Han. Mewarisi bisnis keluarga untuk keluarga lagu. Tenang saja. Saya tidak akan meninggalkan Han. Meskipun kakak-kakakku bilang akan memberiku setengah saham mereka. Tetapi setelah mengalami kegagalan pernikahan ini, aku mengerti bahwa, untuk apapun, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Kalau begitu, kedepannya aku masih ingin terus mengasah kemampuan. Kau harus membantuku melindunginya. Tenang saja. Kau bisa melakukan semuanya. Aku akan menjadi sandaranmu yang kuat. Aku akan pulang. Aku pergi dulu. Kami sudah berdiskusi, Yanchu. Kondisi papa cocok untuk perawatan di luar negeri. Aku dan kakakmu yang kedua sedang sibuk bekerja. Jadi, Mama akan ikut dan menjagamu serta papa. Jauh, kau ikut kami, ya? Bu, bagaimana denganku? Aku masih ingin tetap di Han Group. Aku sudah mendengar dari Ziwan bahwa kau tidak mau menerima tawaran dari Song Group. Baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan. Ibu menghormatimu. Terima kasih, Bu. Tuan Han, adikku kupercayakan padamu. Jika kau berani menyakiti hatinya, kami akan melepaskan kau, asalkan paman yang tidak menolakku. Seumur hidupku aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Han, semoga kau segera mendapatkan adikku. Kuberitahu ya, di sini harus tenang. Jangan mengganggu kerja paman dan bibi ya. Kau sudah berjanji padaku. Anak siapa ini? Kok malah datang untuk menerima gaji? Maaf, Bu. Song Yuanchu, ini anakmu ya? Xia Yue. Bukankah ini ketua kelas kita yang jenius? Selama bertahun-tahun reuni sekolah kamu nggak pernah datang. Aku kira kamu kuliah di luar negeri. Ini baru saja kembali bekerja. Nanti tolong bantu aku ya. Karena kamu minta aku bantu kamu. Maka aku harus membuat peraturan untukmu. Perusahaan melarang membawa anak ke kantor. Aturan mana yang menuliskannya? Meskipun tidak tertulis. Tapi ini perusahaan yang tidak adil. Bu, angka tante ini masih lebih kecil dari angka kamu. Terlihatnya, mereka yang belum menikah dan punya anak, keadaannya juga tidak begitu baik ya. Ada kesulitan apa? Lain kali, katakan saja. Sebagai teman lama, aku tidak akan tinggal diam. Mama Hau-Hau akan mengajari kamu sekali lagi. Perhatikan baik-baik ya. Satuannya kurang. Pinjam satu dari puluhan saja. Pinjam sendiri saja. Selalu pinjam terus. Tidak pernah dikembalikan. Sampai aku sendiri malu untuk meminjam. Kau malu ya? Baiklah, kita tidak belajar ini, kita keluar saja. Kita ganti saja. Belajar, belajar, belajar. Belajar bahasa, belajar bahasa. Ayo, kita belajar kosakata dan hubungannya. Kau jelaskan padaku. Bagaimana kuda dan awan itu bisa dihubungkan? Siapa yang mengajarimu, Jack Ma? Jack Ma tidak salah. Kalau begitu, biar saya lihat. Terima kasih atas kebaikan bos, tak perlu diucapkan. Aku lebih suka lembur sampai mati daripada harus membimbing anakku belajar. Membimbing anak belajar, aku tidak mau. Ayo, ceritakan pada paman, di mana kesulitannya?
Apakah kamu sudah melihat postingan di lingkaran pertemanan? Qiao Yu memposting foto bersama Tuan Han. Mereka ternyata suami istri. Nyonya Presiden ternyata ada di sampingku. Aku sebelumnya tidak pernah menyinggungnya. Yue, roti kukusmu. Kita sangat menderita. Apa? Kita semua sudah melihatnya. Kau dan Tuan Han. Kalian ini anak-anakku. Sudah sebesar ini. Ya ampun. Itu aku salah kirim. Tidak menyangka kalian sampai melihatnya. Kalian berdua harus merahasiakannya untukku ya. Suamiku tidak suka pamer kemesraan. Tenang saja, mulut kami rapat kok. Ini surat perintah mulai proyek Taman Hiburan Kota Timur yang baru saja dikeluarkan Dewan Direksi. Pimpinan tingkat atas sangat mementingkan hal ini. Bukankah ini lahan yang kugunakan untuk proyek akhir kuliahku dulu? Ini proyek bernilai miliaran. Tuan Han mempercayakannya kepada kita. Lihatlah. Siapa yang tahu bagian mereka? Saya rasa semua orang sudah sangat mengerti mengapa proyek ini ada di perusahaan kita. Maka saya memutuskan untuk memberikan proyek ini kepada Nona Qiao Yu untuk dikerjakan. Tunggu dulu, saya juga ingin ikut serta dalam proyek ini. Song Yanchu, siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya bersaing dengan Nona Qiao? Sebaiknya kau pulang saja dan menjadi ibu rumah tangga. Orang yang dipilih sudah ditetapkan. Song Yuanchu, kau tidak punya kesempatan lagi. Proyek sebesar ini. Bagaimana mungkin hanya diserahkan kepada satu karyawan magang? Dewan Direksi tahu kau mengatur seperti ini? Tentu saja tidak mungkin diserahkan hanya kepada Nona Qiao sendirian. Kami semua mengikuti perintahnya. Apalagi Nona Qiao bukanlah karyawan biasa. Bukan aku yang tidak setuju. Han Group selalu berbicara dengan kekuatan. Aku akan bersaing secara adil dengannya. Karena dia datang sendiri. Jangan salahkan aku. Ini kesempatan yang tepat untuk memecat Song Yanju. Nona Qiao pasti akan senang. Baik. Maka aku akan menyerahkan rencana ini kepadamu dan Nona Qiao untuk dikerjakan bersama. Tapi kalian berdua sebagai karyawan baru perusahaan, hanya satu yang boleh bertahan. Siapa yang bisa mencapai kesepakatan kerja sama, dialah yang akan tetap bertahan. Berani sekali bersaing dengan Nona Qiao. Kau tunggu saja sampai dipecat dari perusahaan ini. Mengantar seseorang untuk melihatku, sepertinya aku harus memberimu sedikit pelajaran. Siapa? Buka pintunya. Song Yuan ini benar-benar tidak tahu diri. Jika Tuan Han tahu dia berani merebut proyek darimu, dia harus dikeluarkan dari perusahaan. Ya, dia pikir dengan mendapatkan satu proyek, dia bisa menaklukkan dunia. Kau gila. Ya, aku memang gila. Lalu kenapa? Ku beritahu kau. Kalau kau berani macam-macam lagi padaku. Ini tidak akan sesederhana sumber air lagi. Kau tahu siapa Nona Chao? Kau siram dia dengan air. Dia itu istri Presiden Direktur. Loh, istri Presiden Direktur. Nyonya Han. Mendengarkan ramalanmu. Kau sepertinya sangat tidak puas, ya? Ku bilang, kenapa kau selalu berseberangan dengan Nona Qiao kita? Ternyata mengincar Tuan Han. Ada orang yang benar-benar tak tahu malu. Nona Qiao dan Tuan Han bahkan sudah punya anak. Bagaimana bisa masih mau merusak hubungan orang dan menjadi pelakor? Hei, sekarang kalian menyebarkan gosip seenaknya ya? Buktinya mana? Buktinya. Siapa bilang tidak ada bukti? Kami punya foto. Kau bilang dia adalah anakmu dan Tuan Han? Kau bilang dia anakmu dan Tuan Han? Lagi pula mereka tidak tahu identitas anak ini. Aku akan tetap bersikeras. Benar. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Tuan Han. Tapi dia anakku. Song Yanchu, kau menderita delusi, ya? Ingin menikah dengan keluarga kaya sampai gila. Mau jadi anak Direktur Han, ya? Hahaha, kalian ini benar-benar tidak punya otak. Ya. Apapun yang dia katakan, kalian berdua langsung percaya. Kurasa kau hanya iri karena tidak mendapatkannya. Tunggu sampai aku mendapatkan proyek ini. Akan kuusir kau secepatnya. Siapa yang akan diusir masih belum pasti. Kita tunggu saja. Wanita jahat berani membuli ibuku. Aku akan membuatmu menyesal. Ular pergi? Hahaha. Apakah kau yang melakukannya? Siapa yang menyuruhmu membuli ibuku? Ku buat kau takut.
Nona Kiao, bukankah ini anakmu? Aku bukan anaknya. Aku anak mama. Nakal. Lain kali jangan jahil sama mama, ya? Wanita jahat. Hari ini aku sedikit menegurnya karena tugas sekolahnya. Ini kamu lagi ngambek sama aku, ya? Desainnya salah semua. Jangan-jangan karena aku sudah lama meninggalkan dunia kerja. Hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Tujuan bos. Emosiku sangat tidak stabil. Hau-hau, kemarilah kau. Sedang menelepon siapa kau, bosku? Bos apa? Sekarang banyak sekali penipu anak-anak. Halo, siapa kau? Ini aku. Hanzong, sejak kapan kau menjadi kakak yang hebat? Karena kakak bisa mengerjakan soal yang tidak bisa aku kerjakan. Jauh lebih baik daripada mama mengajariku. Kakak juga bilang bisa menyelesaikan masalah mama. Aku ya. Alamatnya sudah kukirim. Besok jam 12. Sampai jumpa. Mengapa? Ayo pergi bermain. Anda membawa saya untuk mensurvei medan. Apakah ini akan membantu desain Anda setelah melihat adegan yang sebenarnya? Di mana saya bisa meletakkan kincir Ria? Korselnya cocok di sini. Sayangnya, simpan. Tolong aku. Orang ini kok familiar sekali ya? Ada apa? Tidak apa-apa. Kita bisa lihat dari sana. Bagaimana? Akhirnya selesai. Tunjukkan padaku. Ini rahasia. Lagi pula akhirnya juga harus aku yang tanda tangan. Cepat atau lambat akan kulakukan. Benar juga. Nona Song, masih hebat. Halo. Apakah kamu hau-hau? Kamu lupa membawa desain boneka bayi Emu. Dia memintamu untuk mengantarkannya. Cepat ya. Ini sangat penting baginya. Baiklah, saya akan segera mengantarkannya. Desain untuk ibuku. Tenang, saya pasti akan memberikannya padanya. Song Yanchu, hari ini kau akan benar-benar kuusir dari Hansi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian hadir di acara peluncuran proyek Taman Hiburan Dongcheng di tengah kesibukan. Selanjutnya, kami persilakan karyawan kami, Song Yuanchu dan Kia Oyu, untuk mempresentasikan rencana proyek. Silakan lihat semua orang. Peralatan bermain paling ikonik di taman hiburan adalah biang lala. Jadi, pemilihan lokasi biang lala sangat penting. Saya sendiri telah melakukan survei lapangan. Dan memilih dua lokasi ini sebagai alternatif. Di atas adalah rencana saya. Tuan Han, apakah Anda masih puas? Bukankah ini rencana Song Yanchu? Nona Kiao, rencana Anda benar-benar sempurna. Ya, saya rasa kita tidak perlu melihat rencana Song Yanchu lagi. Agar tidak kalah terlalu buruk. Ini rencana saya. Bagaimana rencana ini bisa sama persis dengan rencana Nona Kiao? Kalian pasti penasaran sekarang. Mengapa rencana saya dan Kiao Yu sama persis? Itu karena kau sepenuhnya menjiplak rencana saya, Song Yanchu. Rencana ini ku buat sampai begadang. Kalau kau tidak punya rencana, katakan saja langsung. Tidak perlu menuduhku tanpa bukti. Kurasa kaulah yang mencuri rencana Nona Kiao. Sekarang malah balik menuduhku. Kalian tidak tahu kan? Song Yan ini niatnya tidak baik. Ingin merebut suami Nona Kiao. Cepat rebut rancangan desain Nona Kiao. Sebelum kau benar-benar kehilangan muka. Segera turun dari panggung. Jangan sampai menghambat Nona Kiao dan Tuan Han menandatangani kontrak. Tunggu sebentar. Kiao Yu, jika kau bilang rancangan ini buatanmu. Lalu menurutmu, posisi kincir yaitu di nomor 1 atau nomor 2? Pilih nomor 1, salah. Nomor 1 akan terhalang oleh gedung di sebelah kanan. Penglihatan akan terganggu. Kita harus memilih nomor 2. Salah. Arah tenggara nomor 2, lahan taman danau Wanlei mudah terpengaruh oleh sungai dan danau. Jadi, kedua lokasi ini bukanlah pilihan terbaik. Lokasi terbaik. Nomor 13 menguntungkan untuk pandangan polisi. Memperkuat tanda taman hiburan.
Berani sekali kamu mempermainkan saya. Kalau kau bilang rencana ini buatanmu sendiri, kenapa kau tidak tahu jawabannya salah? 3 pertanyaan Nona Chao tentang proyek ini menunjukkan bahwa mungkin benar-benar dia yang mencurinya. Song Yanchu, kau bilang ini bukan rencanaku. Apakah kau punya bukti? Saya punya rekaman. Apakah ini Hao Hao? Ibumu lupa membawa desainnya. Dia memintamu untuk mengantarkannya. Baiklah, saya akan mengantarkannya sekarang. Buktinya sudah jelas. Apakah Kiao Yu masih punya penjelasan lain? Tuan Han, selanjutnya saya akan menjelaskan semuanya pada Song Kiao. Perusahaan tidak bisa menerima orang sepertimu yang berperilaku tidak terpuji. Kau dipecat. Tuan Han. Tuan Han, kakak Kiao adalah ibu dari anakmu. Bagaimana bisa kau berpihak pada orang luar? Membantu Song Yuanchu, pelakor itu. Dialah ibuku. Apa? Song Yuanchu dan Tuan Han lah pasangan sebenarnya. Bukannya kalian semua ingin dipecat? Mengapa kalian tidak cepat-cepat mempersiapkan upacara penandatanganan kontrak? Satu keluarga. Lagi pula aku akan segera meninggal. Hao Hao dan Han Chen juga sangat akur. Lebih baik biarkan Han Chen menjadi ayah sambung Hao Hao. Itu. Tuan Han, saya sudah menyiapkan sarapan untukmu. Susu kedelai ini baru digiling. Minumlah selagi hangat. Ini susu kedelai ganda untuk Anda. Tanpa gula. Kopi cappuccino. Kau begitu tahu seleraku. Mencari ayah sambung untuk anakku. Bisakah aku tidak menyelidikinya dulu? Hai. Kau mencariku ada keperluan? Akhirnya dia mengerti perasaanku. Ingin menjadi satu keluarga denganku. Entahlah, pria lajang seperti mereka apakah menolak hal seperti mengambil anak yang lebih tua. Aku belum mengatakan apapun. Dia sudah setuju. Meskipun sikapmu sudah jelas. Tapi kupikir tetap perlu makan malam bersama. Mari kita bahas masalah ini dengan serius. Baiklah. Haha. Aduh, bagaimana cara memulainya ya? Sudahlah, arak memberanikan orang penakut. Mari kita minum dulu satu gelas. Kau merayakan kita makan bersama. Katanya di internet, minuman dalam botol seperti ini paling mudah membuat mabuk. Rumah ini tidak. Suatu saat nanti aku harus. Kebahagiaan kakak dan ibu bergantung padamu. Aroma apa ini? Wanginya harum sekali. Memang harum sekali. Ibu, aku tidur bersama ayah. Sudah? Sudah bangun. Kemarin itu reaksi normal karena mabuk. Kalau kamu mabuk bersama orang lain juga begitu kan? Kak, tenang saja. Ibu saya tidak pernah minum alkohol di luar. Minumlah sedikit. Spa-spa. Apakah Tuan Wang dari Hansung Jiancai sudah menghubungi Anda? Kami bersama kemarin. Lalu, bagian keuangan menanyakan kapan Anda akan menandatangani? Saya berencana melamarnya. Tolong pesan restoran untukku. Ada apa? Tidak berani melihat?
Aku gugup, ya? Aku tidak gugup kok. Gugup bagaimana? Makanan di restoran ini terlihat enak ya. Sakit. 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 Hampir muntah. Jangan sampai lidahmu terbakar. Kapan ya mataku bisa sembuh? Operasi kecil saja kok. Jangan khawatir, sebentar lagi selesai. Silakan. Makan pelan-pelan, masih panas. Panas. Memang panas kok. Aku bisa sendiri, terima kasih. Kau ya? Jadi kau yang mengingatkanku ya? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Selama ini orang yang selalu ada di sisiku adalah kamu. Waktu lulus kuliah dulu, matamu sudah sembuh. Aku langsung mencarimu. Tapi kulihat Jiangsu sedang menyatakan cinta padamu. Dan kau menerimanya. Kukira kau menyukainya. Jadi aku tidak berani mengganggumu lagi. Itu karena dia menipuku dengan menyamar sebagai kamu. Maksudmu, selama ini yang kamu sukai adalah aku? Selalu aku. Kau bilang aku akhirnya menunggu sampai kau mengatakan ini? Bodoh. Aku suka kamu. Sejak pertama kali kulihat kamu, aku sudah menyukaimu. Tapi aku penakut. Selalu tidak berani menyatakan perasaanku padamu. Jadi aku hanya bisa diam-diam memperhatikanmu. Tahun terakhir kuliah. Karya-karyamu memenangkan penghargaan internasional. Aku rasa aku bahkan lebih bahagia darimu. Tapi begitu aku melihat bajingan Jiangsun mengganggumu. Aku ingin sekali membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untung Tuhan kembali mempertemukan kita. Tenang, kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Benar. Kau mau menikah? Dengan bukan anemia. Kanker otak. Kanker otak stadium akhir. Aku tidak mau. Aku tidak mau lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku bilang aku tidak mau menikah denganmu. Tidak mengerti? Bukankah kita baru saja mengobrol dengan baik? Dan kau juga bilang kau menyukaiku. Aku sudah dewasa. Dulu aku memang belum mengerti. Apalagi sekarang aku sudah mengalami banyak hal. Aku juga sudah menjadi seorang ibu. Setelah bercerai, pikiranku sudah berubah. Tidak apa-apa. Yang kusuka adalah dirimu. Entah kau pernah bercerai atau punya anak, itu tidak masalah. Kalau kau khawatir tentang Hao-Hao, aku berjanji akan merawatnya dengan baik. Memperlakukannya seperti anak sendiri. Sudahlah. Kau tahu Presiden Hancock. Haruskah bersikeras seperti ini? Ku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukaimu. Selama ini mendekatimu hanyalah untuk mendapatkan taman hiburan itu. Di matamu, aku hanyalah alat yang bisa ada atau tidak ada, kan? Bohong, kan? Kalau kau tidak punya perasaan padaku, kenapa tadi malam? Dengan kita tadi malam maksudmu? Tidur bersama? Bukankah sudah kukatakan? Aku mabuk. Bagaimana? Kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu, kan? Jalan-jalan sebentar, ya? Kamar saya. Baiklah, baiklah. Meskipun kau tidak menyukaiku, tidak perlu menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Kau memasuki hidupku, lalu berbalik. Lagi pula aku akan segera meninggal. Lupakan saja aku, anggap saja aku wanita jahat. Hahaha. Halo, Nona Song. Ini rumah sakit pertama, aku.
Semua salahku. Dia marah itu wajar. Han Chen, maafkan aku. Aku salah, sebenarnya aku. Nona Song, apalagi yang kau inginkan? Aku sudah tidak punya proyek lagi yang bisa dikerjakan. Sejujurnya ku bilang padamu. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukaimu. Selama ini mendekatimu. Hanya untuk mendapatkan taman hiburan itu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Halo, kakak, cepatlah datang. Ibuku hampir meninggal. Eonju, ada apa denganmu? Sebenarnya, aku mengidap kanker. Dokter bilang aku akan segera meninggal. Tidak akan. Aku akan mencari tim medis terbaik di dunia untuk mengobatimu. Tidak ada. Tenang saja. Pasti akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja kok. Aku masih punya satu permintaan. Bisakah kau memenuhinya untukku? Baiklah, aku pasti akan memenuhinya. Maukah kau menjadi pacarku? Baiklah. Jangan bicara lagi, aku setuju. Sudah setuju, tidak bisa mengingkari. Ah, aku tidak. Bukan aku tidak membohongi kamu. Sebelumnya aku benar-benar mengira aku terkena kanker. Tapi kemarin dokter itu baru mengatakan padaku bahwa itu salah diagnosa. Aku sangat marah. Bagaimana dia bisa baru mengatakan bahwa itu salah diagnosa? Tapi aku juga sangat bersyukur. Untungnya hanya salah diagnosis. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah melindungiku. Dan memberiku kesempatan lagi. Han Chen. Apakah kau mau? Apakah aku mau?